Tapi untuk merefleksikan diri, jangan insecure dan tetap bersyukur tuh penting menurut aku. Ya, ada di dinding sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear people who watch this video. So, di video kali ini aku pengen menjelajahi kosanku karena aku udah mau lulus dan sekarang tuh lagi detik-detik hari-hari nunggu yudisium dan juga wisuda gitu. And of course, aku bakalan ninggalin kosan yang udah selama 4 tahun aku tinggali. Jadi kayaknya asik kalau misalkan ini didokumentasiin gitu ya, supaya punya kenang-kenangan. Oh, aku ngekosnya di situ nih dulu gitu. So, stay tune guys. Oke, jadi ini adalah lingkungan kosanku. Ini dia. Di situ banyak yang nempatin, tapi karena sekarang lagi pandemi dan semuanya online, jadi ini banyak yang kosong gitu. Tapi aku di sini karena aku semester akhir. Nah, di kosanku ini di depan pintunya ada tulisan namaku Sakinah. Terus ini ada kayak pin gitu, Public Health Faculty. Ini tuh udah dibuat dari 4 tahun yang lalu dari aku maba. Dan ini kamar aku nomor 5C. Yeay. Oke, kita masuk ya. Jadi kosan aku itu emang seperti kosan mahasiswa pada umumnya ya, jadi nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, tapi nyaman untuk ditinggali gitu. Kayak cuman kamar, terus langsung dapur, abis itu kamar mandi di belakang. So kita mulai dari yang paling depan ya. Nah, di sini ini adalah meja. Sebenarnya ini meja belajar. Cuman jatuhnya aku jarang sih ngerjain sesuatu di sini. Ini biasanya tempat aku naruh-naruh berkas sehari-hari. Berkas sehari-hari, ini ada dompet biasanya di sini. Dan juga kosan aku emang kayak nggak terlalu rapi, cuman nggak terlalu berantakan juga sih menurutku. Ya, sedang-sedang lah. Gitu. Ini biasanya jadi tempat-tempat naruh berkas kayak jilitan skripsi atau tugas atau apa gitu. Terus ini ada kaca sih. Ini ada kaca. Terus di sini ada lemari. Nah, ini lemari ini banyak tempat apa ya? Tempat aku nyimpan-nyimpan sesuatu yang berharga lah. Buku-buku misalnya atau file-file penting kayak berkas-berkas keperluan kuliah gitu. Ini mulai dari yang pintu yang pertama ya. Ini tempat aku nyimpen buku-buku yang biasa aku baca. Tuh, ini. Ada novel, ada buku self-improvement, ada juga buku cerpen-cerpen gitu. Dan juga di sini ada buku harian aku sih. Dan sebenarnya buku aku tuh ada banyak banget buku-buku harian kayak gini. Ini salah satunya, ini buku pertama aku yang sering aku pakai. Jadi keseharian tuh aku sering nulis di sini, kayak gitu. Ini juga ada celengan, aku biasanya nyeleng juga sih di sini. Nyeleng, iya nyeleng di sini. Terus ini ada Al-Qur'an. Anyway, aku pengen ngebuka deh, ini buku harian aku ada tulisan apa aja gitu ya. Coba kita buka ya. Oke, ini adalah buku harian yang biasanya tempat aku menuliskan berbagai aktivitas atau berbagai hal gitu. Coba kita lihat apa aja yang aku tulis. Oh, ini nih. Jadi aku kalau di buku harian tuh suka nulis kayak gini. Ini lembar-lembaran. Ini biasanya aktivitas ataupun jadwal yang bakalan aku kerjain gitu. Kayak misalnya, ini udah lama banget, tahun 2017. Ya, ini emang diary pertama aku pada saat kuliah ya. Dari pertama pada saat kuliah gitu. Misalkan nih kayak di tanggal 30 November 2017 aku harus penyuluhan CTPS ke sekolah dasar. Ya, jadi mempercantik buku harian gitu. Jadi pakai apa sih namanya?
sticky notes ya, sticky notes kecil gini kayak gitu. Terus biasanya juga kalau misalkan aku pengen nulis sesuatu gitu, nulis katakanlah misalnya nulis esai atau ada tugas atau apa gitu, aku sering juga nulisin kalau aku dapat ide atau apa di sini semua, jadi biar nggak lupa. Aduh tuh ya ampun, udah hancur. Tuh ada lagi nih yang kayak gini, kegiatan aku lah. Terus oh iya, ini ada aku kalau misalkan ngikutin seminar, aku tulis materinya di sini biar bisa dibaca lagi kalau apa ya, nge-review kegiatan di bulan atau di tahun itu gitu, karena ini udah lama banget. Terus apa lagi yang aku tulis di sini? Banyak banget sih. Ini juga, oh ini kukai. Ini ada kukai, tulisan kukai kelihatan nggak? Jadi kukai itu adalah cookies biji pepaya. Ini aku inget banget kalau cookies biji pepaya itu adalah judul karya tulis ilmiah yang mana aku waktu itu ikut di UNJ Jakarta tahun 2019. Aku ikut KTI nasional waktu itu, emang nggak juara 1 sih, cuman aku masuk 10 besar, alhamdulillah lumayan lah. Jadi aku tuh numpahin ide-idenya tuh ke sini. Terus diskus sama teman-temanku, ngomongin apa ya, setiap bab karya tulis tuh biasanya ditulis dulu di sini, baru ditumpahin di laptop biasanya gitu sih. Itu ini ya, kalau mau digeledah satu persatunya ada banyak banget ceritanya. Makanya kosan itu sebenarnya kayak ya kosan pada umumnya kecil aja gitu, tapi setiap sisinya tuh ada cerita. Ini diary aku yang pertama, diary aku yang kedua, ketiga ada di situ tuh, di meja yang ini, di meja tempat aku naruh berkas tadi. Oke, kita masukkan kembali. Kita masukin. Nah, belum lagi ini. Ini ya, cuman kayak kecil gini aja. Tapi aku juga punya motivasi yang kuat kenapa harus ada tabungan. Terus juga kenapa harus ada jadwal aku nabung gitu. Semuanya ada ceritanya di sini, teman. Kayaknya ini nanti aja deh ceritanya. And anyway, ini kan ada lumayan lah ya buku di sini. Sebenarnya ini ada sebagian lagi sih. Ada di rumahku, nggak semuanya aku bawa. Nah, dari buku yang ini ya, salah satu buku yang paling aku favoritin banget itu adalah buku yang, ayo yang mana, tebak, yang ini. Nih, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Menurut aku ini bukunya keren banget, simple tapi ngebuat kita nggak overthinking, ngebuat kita nggak melebaikan sesuatu gitu. Bagus banget ini bukunya. Dan ada beberapa buku baru yang masih ongoing aku baca nih, kayak yang ini nih, Make It Happen Now. Ini buku tentang keuangan gitu. Oke, kita tutup ya buku yang pertama. Nah, ini sebenarnya lemari saudaraku, lemari on aku. Ini ada namanya, karena ini ada sertifikat waktu aku jadi moderator gitu. Ini lemari yang kedua. Aduh, rada berantakan, sorry. Ini jarang dibuka-buka juga sih, karena ini tempat-tempat naruh barang yang kayak udah nggak terlalu dipakai gitu sih. Ini ada binder aku waktu kuliah, udah jarang nyatet karena nggak offline lagi ya kan. Ini juga ada beberapa berkas-berkas lah. Nah, ini yang paling bawah nih yang paling penting. Biasanya berkas-berkas pembayaran kuliah lah, pas segala macam gitu, yang nggak boleh hilang sama sekali. Ini ada di yang paling bawah gitu. Terus kita bergeser sedikit ya. Jadi ini adalah dinding favorit aku. Kenapa favorit? Karena di sini itu ngebuat aku bersyukur, ngebuat aku seneng, ngebuat aku lebih kayak jangan insecure gitu. Karena kayak hal-hal yang pernah aku lewatin gitu, aku taruh di sini. Jadi misalnya aku ikut organisasi apa, atau aku dapat penghargaan, misalnya ikut lomba atau apa gitu, ikut seminar atau apa, aku taruhnya di sini kayak gitu. Dan menurut aku sih yang kayak gini tuh penting banget, karena kadang-kadang kita lelah atau apa, tapi ngelihat dinding ini tuh kayak, oh ya, pernah sih kemarin ikut di sana dan ngelakuin sesuatu di situ. Jadi kayak lebih lebih nge-review diri sendiri juga
Jadi penting buat aku, tapi jangan yang kita misalnya, wah aku pernah ini gitu, karena ya sesuatu yang berlalu ya udah berlalu gitu kan. So yang harus dipikirin adalah tentang masa sekarang dan juga masa yang akan datang gitu sih. Tapi untuk merefleksikan diri, jangan insecure dan tetap bersyukur tuh penting menurut aku. Ya, ada di dinding sebelah sini. Oke, kita lebih dekat sedikit ya. Jadi ini, itu ada nih, kelihatan nggak? My Bank. Nah, ini itu desain, gila desain. Ini adalah space yang aku buat untuk naruh uang-uangku waktu itu. Terutama pada saat sebelum pandemi ya. Jadi ini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi aku itu untuk memanage uang aku selama kuliah, aku itu udah mecahin uangnya setiap minggu. 120.000 harus 140.000 harus dipecahin jadi 20.000. Jadi di hari Senin aku taruh 20, Selasa, Rabu, Kamis gitu 20.000. Nah, jadi setiap hari aku tuh cuman boleh ngambil uang di sini sebanyak 20.000 itu. Jadi untuk keperluan sehari-hari aku batasin 20.000 gitu loh. Nah, kalau misalkan uangnya masih berlebih gitu, misalkan lebih 2.000 atau 3.000, terus aku balikin lagi ke sini untuk di hari Senin. Terus kalau hari Selasa masih juga ada lebihnya, aku balikin di sini. Kayak gitu. Nah, nanti di akhir pekan, di hari Minggunya aku bakalan kumpulin lagi nih. Jadi dapat 2.000, 3.000, 4.000 misalnya kayak gitu. 1.000 misalnya. Terus aku kumpulin lagi di dompet. Terus minggu depannya kayak gitu lagi. Emang repot sih, cuman menurut aku itu asik sih untuk memanage uang supaya nggak terlalu boros. Nggak terlalu boros kayak jajan kebanyakan gitu ya. Tapi juga tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan wajar lah istilahnya gitu. 20.000 I think it's a good number lah untuk mahasiswa kosan yang nggak terlalu banyak keperluan. Cuman emang kadang-kadang ada keperluan yang nggak bisa dipungkiri ya, kayak kita beli kuota ya. Itu biasanya aku sih di awal bulan aja biasanya beli kuota atau harus beli buku nih misalnya, ya itu di awal bulan juga gitu. Jadi emang 20.000 itu uang sehari-hari aja, uang makan gitu. Terus ini ada my schedule jadwal. Emang sering aku tulis juga di buku diary sih. Cuman kalau di diary kan bener-bener harus ngebuka gitu. Kadang-kadang jangan sampai lupa supaya itu lebih membuat kita mengingat apa yang harus kita lakuin gitu di hari ini, di minggu ini, di bulan ini misalnya. Jadi aku tulis juga di sini. Tanggalnya, kegiatannya apa, segala macam gitu. Ini ada jadwal kuliah. Ini masih ketempel, ini tahun 2020 awal kalau nggak salah, atau 2019 akhir ya. Ini semester 5, semester 6 sih. Gitu. Terus ini ada ucapan. Waktu aku ulang tahun, aku dikasih ucapan oleh ayah ibuku sama onaku gitu. Terus bergeser sedikit, ini ada my inspiration. My inspiration ini sengaja aku desain untuk mengingat bahwa ini tuh hal-hal yang aku percayai, yang aku yakini, yang istilahnya prinsip aku lah gitu. Dan sebagai pengingat juga buat aku bahwa kamu hidup tuh harus seperti ini, kayak gitu. Contoh nih, misalnya nih ya, kita ambil salah satu mana ya? Oh ini salah satu tulisannya, ini aku bacain. Little friend, it's okay as long as useful, not toxic. Jadi kamu tuh punya teman sedikit nggak apa-apa, yang penting jangan toxic gitu. Jadi tulisan-tulisan ini udah aku buat dari awal, aku kumpulin apa yang aku yakinin gitu ya. Jadi ketika aku lupa, aku bisa baca kembali. Kadang-kadang kan kita lupa ya sama diri kita sendiri gitu. Sebenarnya aku tuh meyakini yang seperti apa sih, gimana sih gitu. Jadi ini udah aku set dari awal supaya nggak belok. Terus apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih. Ini kalau mau diceritain satu-satu tuh ada cerita sebenarnya. Banyak banget sih. Ini aku takutnya kalau aku ngebacain semua ini, waduh, nih bakalan panjang nih kayaknya reviewnya. Belum saatnya kayaknya untuk nge-review segala tulisan-tulisan ini gitu. Jadi ada banyak banget di sini. Tapi intinya itu salah satunya aja. Gitulah pokoknya teman-teman. Dan ini ada lemari ya, lemari dan kaca. Lemari biasanya aku juga ngaca di sini sih. Ini lemari pakaian aku ya, isinya pakaian kayak lemari pada umumnya. Terus ini ada colokan,
Ada ini apa ya? Aduh sorry. Ini ada lemari piring kayak lemari pada umumnya juga. Gitu-gitu aja sih biasa kalau yang di sebelah sini mah. Terus ini ada dapur, ada kompor itu. Kompor kalau aku pengen masak sekali-sekali, aku nggak terlalu pandai masak tapi bisa lah untuk ukuran mahasiswa ya lumayan lah. Terus ini ada kayak perlengkapan layak kuali-kuali dan apa segala macam, peralatan anak kos. Nggak terlalu lengkap tapi cukup mumpuni untuk keperluan sehari-hari kalau mau masak. Nah di sini tempat aku naruh sepatu nih, sepatu atau kaos kaki gitu biasanya di sini. Di sini ya kamar mandi, toilet, kamar mandi WC. Nggak usah dibuka, ditutup aja. Ini ada sapu, ya biasa aja sapu. Terus ini ada galon, ada tisu. Ini tempat aku taruh masker. Terus ini ada ya gantungan-gantungan tas lah. Tuh gantungan-gantungan jilbabku. Itu juga gantungan-gantungan di belakang pintu. Dan ada satu hal yang nggak boleh ketinggalan adalah ini dia. Kelihatan? Ini meja belajar aku guys. Ini meja belajar warna merah, tempat aku biasanya main laptop, nulis, atau aku naruhin kamera, ngezoom, atau apa aja biasanya di meja ini. Karena meja itu tuh nggak dipakai, kayak yang aku bilang tadi, jarang dipakai. Jadinya aku harus punya meja kecil ini untuk berbagai aktivitasku. Ini meja kesayangan aku loh. Dan kemana-mana pun akan kubawa meja ini. Gitu aja reviewnya. Kayaknya lebih banyak ceritanya ya daripada nunjukin. Ya namanya juga kosan ya kan. Kalau misalkan kita sering ngeliat review-review orang room tour, wah itu banyak banget sisi ruangannya gitu ya. Atau house tour, banyak banget ruangan-ruangannya gitu. Tapi kalau kosan emang dia kecil tapi nyaman dan pasti punya cerita gitu. Dan seru banget. Kalau pengalaman aku sih jadi anak kosan, asik banget. Kalau mau diceritain mah panjang banget juga ya, dan nggak akan selesai di satu video aja sih menurut aku gitu. Tapi anyway, secara general atau secara umum, secara keseluruhan, itulah ceritanya kurang lebih. Oh ya, yang paling penting ya, ini adalah kasur tempat rebahan. Yeay, aduh, lama nih bakalan nggak akan guling-gulingan, sender-senderan di sini lagi. Di sinilah tempat untuk melepas lelah, penat, lemah, letih, lesu, lunglai biasanya di sini. Jadi ini kasurnya enak banget. So segitu aja guys video dari aku. Mudah-mudahan ada sesuatu lah yang bisa diambil ya, bermanfaatnya. Mudah-mudahan ada. Dan buat teman-teman yang jadi anak kosan, pasti punya cerita juga. Dan bolehlah share satu sama lain gitu. Ya habis ini aku bakalan meninggalkan kosan ini, dan udah 4 tahun di sini aku nggak pernah pindah. Sungguh banyak cerita dan kenang-kenangan. Oke, segitu aja dari aku. Karena habis ini aku bakalan pulang. Itu aku udah siap-siap tas. Aku bakalan pulang karena yudisiumnya online. Jadi aku bakalan pulang ke Lubuk Linggau. So, terima kasih teman-teman untuk yang udah nonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.